firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Walaupun cuaca kurang baik Tuhan, tapi kami tahu dengan iman kami Tuhan, dengan iman percaya kami bisa tetap datang ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik kami sengaja maupun tidak Tuhan. Hari-hari yang kami lewati ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami saat ini supaya kami layak Tuhan untuk masuk menghadap hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kuasai tempat ini, biarlah ibadah ini juga Tuhan kami serahkan dari awal, tengah hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang datang dengan beban berat, Tuhan Kau berikan jalan keluar yang terbaik. Mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi kami percaya lawatan terjadi, kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Umat pilihan-Mu Tuhan yang Kau pilih Tuhan, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, setiap ibadah yang dilakukan dimanapun Tuhan, baik di kota besar, baik di dalam daerah-daerah terpencil ya Bapa, kami tahu Tuhan Kau juga hadir bersama-sama mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, baik di Indonesia sampai di luar negeri Tuhan. Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat kepada setiap hamba-hamba-Mu, baik juga pembicara juga ya Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan mereka dapat memberikan firman-Mu Tuhan, yang menjadikan rema dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau ya Bapa. Haleluya. Sungguh besar ajaib karya-Mu ya Bapa. Engkau benar Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau mulia, Engkau agung ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Ada lawatan Tuhan terjadi, ada transformasi terjadi ya Bapa. Kiranya Tuhan bangsa Indonesia tetap Kau kasihi, tetap ada nyaman, tetap ada yang kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami ya Tuhan, karena setiap bangsa Tuhan layak Tuhan, layak Tuhan menerima kemuliaan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih. Besar dan ajaib Bapa ya.
juga sorak-sorak kepujian kita ya Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Biarlah kita dalam keadaan baik senang susah, karena kita anak Tuhan. Biarlah kita selalu senantiasa mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, suka duka, biarlah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selalu ada ucapan syukur pujian di dalam hati kita. Mari kita buka kata. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan.
Engkau bertata di atas segala puji-pujian kami. Kami telah memuji-muji Engkau dan menyembah Engkau. Dan saatnya Engkau yang berbicara kepada kami pada saat ini. Karena kami sudah berbicara kepada melalui puji-pujian dan penyembahan kami. Berfirmanlah dengan terus terang kepada kami Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikan semua kami bawahan Roh Kudus, muliakan diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap. Semua yang siap kami doa katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan? Seperti doa saya tadi, rasa-rasanya kita tidak mau berhenti memuji Tuhan. Bukan oleh karena pemain musiknya bagus rumah, oleh karena musiknya enak, bukan. Karena hadirat Tuhan yang ada di tengah kita. Karena tidak ada keadaan yang lebih indah daripada kita berada di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Iya, saya sudah. Ya, ini tema kita, tema bulanan. Ya, tema bulanan kita apa? Mengasihi Allah dengan sepenuh hati dimulai dari diri sendiri. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dimulai dari sendiri. Tema mingguannya? Mengasihi Tuhan dengan sepenuh. Ya, ini tema mingguannya. Hari ini temanya mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Apa sih sebetulnya mengasihi? Saya ada banyak firman Tuhan yang direkomendasi saya memilih 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 sampai 21. Kita baca bergantian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai damaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengerjakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita mengenal dan percaya kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, dia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal itulah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menghilangkan ketakutan, sebab Tuhan telah mengandung hukuman dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita bersama-sama. Dan berita ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia adalah mengasihi saudaranya. Amin. Ya. Apa sebetulnya kasih itu? Ya, karena kita akan belajar tentang kasih. Apa kasih?
Kasih apa? Kasih. Kasih itu, inilah kasih itu, dia katakan. Jadi jelas sekali teks ini enggak cerita yang sulit-sulit, dan saya mau juga jemaat menerimanya dengan mudah. Inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah. iya. Kasih itu berbicara dalam hal ini, dalam teks ini kasih itu berbicara tentang kasih Allah, bukan kasih manusia. Kasih manusia itu kasih tendensius ya. Saya mengasihi kamu kalau kamu mengasihi saya. Sementara kamu masih mengasihi saya mengasihi kamu. Ya, itu hukum yang lama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, itu hukum yang lama. Kalau kita buka Yohanes pasal 13 ayat 34, Tuhan memberikan kasih yang baru. Kasihnya yang baru. Apa tentang kasihnya yang baru? Kasihlah sama manusia, dan kasihlah sama manusia seperti aku mengasihi kamu. Kapan kita dikasihi Tuhan? Ketika kita bersih, ketika kita benar? Tidak. Ya. Kalau kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, Bapak Ibu, itu ceritanya ialah kalau kita tidak mau dicubit, jangan mencubit. Ya. Tapi kalau berbicara tentang kasih agama, kasih Allah, ya, itu seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kasih yang walaupun kamu saya cubit, kamu tidak membalas. Ya. Kasih yang mengampuni, ya, beda sekali. Ya. Kita tidak mampu mengasihi Allah dengan kasih agape kalau kita belum memiliki kasih Allah. Tuhan kasih perumpamaan. Ya. Bagaimana ada orang yang berhutang 10.000 talenta diampuni oleh Tuhan, tidak dipenjara. Seharusnya dia dipenjarakan sama seisi rumahnya. Tapi ketika dia keluar dari hadapan raja, dia ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. Bapak Ibu tahu 100 dinar itu upah kerja 100 hari, upah kerja 3 bulan. Sedangkan 1 talenta itu 6.000 dinar. Tahu berapa yang dosanya diampuni oleh Tuhan? Tidak terbayarkan. Sampai dia mati pun masih berhutang. Ya. Karena 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. Jadi bayangkan aja kalau 10.000 itu berapa dinar? Sedangkan dia temannya hanya berhutang 100 dinar. Ya. Upah kerja 100 hari. Kadang itu yang terdampak dalam kehidupan kita. Temannya langsung diambil kerahnya, bayar hutangmu. Ya. Sehingga raja yang melihat hal itu dia sangat kesal dan suruh dia masuk ke dalam penjara. Ya. Kadang kita begitu juga, Bapak Ibu. Sehingga Alkitab sangat jelas sekali mengatakan masalah mengampuni. Ya. Tidak perlu iman yang besar, tidak perlu iman yang besar. Murid-murid waktu bilang berapa kali kamu harus mengampuni? Berapa? 10 kali. Mereka bilang apa? Tambahkanlah iman kami. Seolah-olah dia sudah punya iman sebesar ini mungkin, jadi harus ditambahkan. Tapi Yesus banting mereka. Ya, Yesus bilang kalau kamu memiliki iman, Yesus ngomong apa? Kalau orang yang tidak bisa mengampuni, tidak punya iman. Kalau kamu memiliki iman, ya, jangan kamu mengampuni. Perintahkan gunung itu tunduk. Perintahkan gunung itu dia akan pindah. Begitunya kekuatannya orang yang memiliki iman. Ya, sehingga saya mau katakan di sini, Bapak Ibu yang masih merasa mengampuni itu sulit, saya mau katakan hal yang sama sebenarnya itu. Saudara belum punya iman. Karena berapa dosamu yang diampuni oleh raja itu? 10.000. Karena kawan kita cuma hutang 100 dinar. Tapi kita katakan sulit mengampuni.
bayangkan itu luar biasa. Nah, saya ingin kita belajar dari ini bagaimana mengasihi Tuhan. Hal yang pertama adalah kasih Allah di tengah kita. Kasih Allah di tengah kita itu apa? Ayat 9. Dan inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya tunggal dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Belum sebulan maka kita tinggalkan. Itulah kasih Allah, ya, di tengah kita. Dan itu ditawarkan kepada semua orang. Apabila dia tidak menerima kasih Allah yang di tengah kita itu, Yesus itu, maka kasih agape itu tidak akan ada dalam dirinya. Kasih yang mengampuni tadi itu tidak akan ada dalam dirinya. Jadi ini penting sekali, kasih Allah di tengah-tengah kita, di mana Tuhan mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, kata Roma 8 ayat 32. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, masa yang lain enggak sih? Ya. Ada yang sini pernah kelaparan karena percaya kepada Yesus? Tidak. Ya. Kalau Yesus saja diberikan kepada kita, masa sembako enggak sih? Ya. Yesus mau bilang pada ayat 32 itu bahwa kita harus yakin akan kasih Allah. Yakinnya dari apa pertimbangan? Ya itu tadi, kalau Yesus saja diberikan pada kita, Yesus itu yang paling berharga dan yang paling dikasihi Allah Bapa. Dia kasih sama kita untuk dia mati bagi kita. Ya, masa yang lainnya enggak sih? Ya. Jadi prosesnya sebetulnya menimbang mengingat upah dosa adalah maut, maka rapes mantiana masuk neraka. Itu keputusan Bapa. Itu penghakiman yang akan terjadi. Tapi ada pembela saya, Yesus. Lepaskan Bapa, biar saya saja yang dihukum. Ya. Jadi sebetulnya gambar-gambar di rumah kita itu seharusnya gambar kita yang disalib, bukan Yesus. Tapi salib menukar semuanya itu, menggantikan. Dia disalib supaya kita bebas. Dia miskin, mahir dikata supaya kita kaya. Ya. Dia dijadikan dosa supaya kita dijadikan anak-anak Allah. Begitu terjadi penukaran posisi di salib itu, ya, sampai menjadi hal yang luar biasa. Ini penting sekali. Jadi nanti tidak ada yang protes ketika masuk ke dalam neraka. Karena itu pilihan. Karena sudah dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini pilihannya. Ya. Kalau percaya hidup kekal, tidak percaya binasa. Ya. Jadi ketika orang masuk neraka tidak bisa protes, karena itu pilihannya. Bukan Tuhan yang menentukan masuk nerakanya, tapi itu pilihan. Karena kalau aku percaya kepada Yesus yang diberikan di tengah-tengah kita, maka aku akan diselamatkan. Ya. Tapi kalau aku tidak percaya, pasti binasa. Kita lanjut. Ya. Yang kedua, kasih Allah di dalam kita. Nah ini tahap paling menentukan. Kalau kasih Allah di tengah kita, itu semua sudah tahu pasti. Natal itu kasih Allah di tengah kita. Tapi kasih Allah di dalam kita ini tidak otomatis. Ya, ayatnya yang ke-15. Barang siapa mengaku, ya, dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu syahadatnya. Roma 8 ayatnya yang ke-9. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka dia akan diselamatkan. Ya.
Ini penting sekali Bapak Ibu. Inilah yang memungkinkan kita memiliki kasih Allah. Ketika kita sudah menerima Yesus dalam hati kita. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Ingat, orang yang tidak mengasihi tadi dikatakan dia tidak memiliki, dia bukan anak Allah, yang tidak bisa mengasihi. Karena kita hanya bisa mengasihi kalau kita berada di dalam Kristus. Ya. Ini tahap menentukan yang tadi saya bilang. Apakah Bapak Ibu mampu mengampuni atau masih mengatakan mengampuni itu sulit? Sulit kalau kamu tidak merasakan kasih Tuhan. Kasih itu. Tapi dia ingin melihat kita. Jemaat mula-mula dikatakan mereka disukai semua orang, dan akhirnya Tuhan menambahkan jumlah mereka. Pertanyaannya, apakah kita orang percaya? Mereka melihat hidup orang percaya jadi berkat dan dia mau percaya pada Yesus. Sementara kalau mereka melihat agamanya sendiri membenci, ya sedang pada membenci orang Islam. Ya. Itu jadi pertanyaan mereka. Oleh dengan kalimat saudara-saudara yang dikasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dia belum bisa mengampuni. Saya berkata kepada orang yang tidak bisa mengampuni ini dalam pesan terakhir saya. Satu waktu kalau masuk ke gereja dan dapat gereja yang sempurna, saya bilang kamu jangan masuk. Karena bukan masalah objeknya, bukan sisi yang tidak bisa mengampuni itu masalahnya. Ya, ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya walaupun kamu dipukul, kamu ampuni dia. Karena jenis kasih di sini jelas seperti aku telah mengasihi kamu, bukan ketika kamu baik-baik saja. Jika kamu melawan aku, menyakiti hatiku, aku mengasihi kamu, aku mau mati bagi kamu. Harus gigi-gigi itu hukum yang lama itu, hukum Yudaisme dan. Tapi dalam Yesus tapi kita terus doakan dia supaya kesaksian melalui dia itu sungguh banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan karena gereja kita memutus dia akan terus dukung dalam doa. Puji Tuhan. Ya, saya rindu kita semua bahkan tidak harus pergi jauh-jauh. Mungkin hanya ke tetangga kita, tapi fungsinya sama, yaitu dipakai Tuhan melalui kita tetangga saya percaya, melalui kita saudara kita percaya. Itu penting sekali. Mari kita berdoa. Hati yang mengasihi setiap jiwa-jiwa, hati yang mengasihi setiap suku-suku. Berikan kami itu Tuhan, supaya kami sungguh juga mengasihi suku-suku jiwa-jiwa yang sekitar kami. Masalah-masalah dalam kehidupan kami boleh merenungkan. Adakah masih orang yang tidak bisa kami kasihi? Datang sama Tuhan, mohon anugerah Tuhan, supaya itu semua tidak menjadi penghalang kasih kita kepada Tuhan. Karena kami mau menjadi pribadi Tuhan yang sungguh akan mengabarkan kasih-Mu kepada semua orang, melanjutkan karya kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semua orang akan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu. Lanjutkan pelayanan ini dalam setiap hidup kami. Menyadarkan kami setiap kali kami mengalami kepahitan, sulit mengampuni dan lain sebagainya. Ada penurunan pribadi kami.
surga Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terbebas dari segala kepahitan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami untuk kami boleh hidup saling mengasihi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua yang berkati dalam kami. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sekali lagi kita beri kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat tambahnya peserta pres yang telah memberikan firman Tuhan. Kita percaya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain seperti Bapa juga mengasihi kita. Sebelum kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, selama minggu kemarin ada beberapa saudara kita yang berulang tahun. Saya undang untuk berdiri untuk didoakan oleh Bapak Gembala, saudara Peter, saudara Andri, Bapak Andri maksudnya, dan Ibu Risma. Kita berdoa, kita amani, kita doakan lagi ke depan untuk berdoa. Kita memberikan selamat ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri kita berdoa buat mereka, anak-anak kita, kepada saudara kita semuanya. Allah Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami boleh datang dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur, dan kami sangat diberkati lewat ibadah dari setiap minggu ke minggu Tuhan, dan khususnya juga hari ini. Bapa, pada hari ini kami berdoa buat 3 saudara kami, khususnya Bapak Andri, Risma, dan saudara Peter yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan terus menolong, menyertai, memberkati mereka Tuhan. Di dalam segala mereka kerjaan yang Tuhan sudah percayakan, biarlah Tuhan terus memberkatinya ya Bapak. Sepanjang langkah dia juga diberkati Tuhan. Keberadaannya Tuhan dimanapun dia juga berada, Tuhan juga menolong dan memberkati Tuhan. Tuhan berkati di dalam segala sesuatu yang hari ini juga Tuhan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Mereka kerjakan dan mereka jalani Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan memberkati keluarga mereka juga Tuhan dengan segala kebaikan, dengan segala jalan Tuhan yang sempurna. Bapa, kami berdoa buat mereka bertiga Tuhan untuk melangkah Tuhan 1 tahun ke depan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Semua yang mereka kerjakan kami percaya juga memuliakan dan menyenangkan nama Tuhan. Pakai mereka lebih dahsyat lagi ya Bapa, baik di rumah tangga maupun juga Tuhan di pekerjaan, di usahanya ya Tuhan, bahkan di mana saja kegiatan itu dilaksanakan ya Bapa. Terima kasih, berikan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat ya Bapa. Dengan tubuh yang kuat, dengan tubuh yang sehat, mereka boleh terus dengan sukacita melayani untuk kali ini di rumah-Mu Tuhan, di GBI Taman Permatasari. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak dari Pak Andi Tuhan di dalam sekolahnya, di dalam prestasi belajarnya. Kami percaya juga ada peningkatan yang terbaik. Istri juga demikian Tuhan, tolong dan Tuhan sertai juga Tuhan, terus jadikan seorang istri yang menjadi berdoa bagi suaminya Tuhan, dan juga Tuhan menolong rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang membawa teladan bagi keluarga maupun tetangga maupun banyak sahabat-sahabat lain. Berkati juga Pak Henry Tuhan, suami dari Ibu Risma, dalam setiap pekerjaan yang ia kerjakan juga Tuhan, tolong Tuhan berkati, dan kami percaya Tuhan kesetiaan segala sesuatu kerjaan yang dia akan Tuhan kasih sesuatu yang bisa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati. Bila doa yang kami naikkan ya Bapa dengan segala ucapan syukur kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berdoa saudara Peter, Risma, dan saudara Andri. Maju terus di dalam Tuhan. Ya, kita percaya ketika kita melayani Tuhan, ada sukacita dan sejahtera dan berkat dalam Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara, saya undang yang membawa persembahan. Hari ini maksudnya persembahan kita yang biasa untuk kelas kita diedarkan ya Bapak Ibu. Tapi bagi siapa yang ingin memulangkan ya membawa puluhan, silakan masukkan dalam kotak ucapan syukur, baik ucapan syukur ulang tahun, ucapan syukur kenaikan pangkat, ucapan syukur punya rumah baru atau apa.
Silakan dimasukkan ke dalam kotak. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Rangkaian ibadah dari awal sampai tengah ini Tuhan, kami percaya Engkau telah memimpin kami Tuhan. Kami telah diberkati oleh firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan boleh hidup saling mengasihi, boleh kami juga terlebih mengasihi Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau juga kami hari ini akan memberikan persembahan Tuhan untuk kegiatan di gereja kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada yang kami miliki adalah dari Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberi dengan sepenuh ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dan pujilah nama-Mu. Kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati setiap saluran Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat news pada pagi hari ini dalam sepekan yang eksis kita. Seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Raisman Dianan MPH yang telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu luar biasa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, dapat transfer ke nomor rekening yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia atau perpuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tersedia, atau dapat juga memasukkan ke dalam amplop yang sudah tersedia. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan dalam rumah doa kota tua yang dilaksanakan setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga, dapat menghubungi Ibu Ruth. Selamat datang bagi para jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap, kami dengan penuh sukacita mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kembali beribadah di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Diundang orang-orang muda di tempat ini untuk hadir dalam ibadah dewasa muda pada hari Sabtu pukul 5 sore di
menguruskan dewasa muda untuk tinggal sebentar setelah selesai ibadah. Seluruh jemaat diundang untuk hadir dalam kompak komunitas berdampak setiap hari Jumat pukul 7:30 malam di tempat ini. Seluruh jemaat diundang kembali untuk hadir dalam ibadah raya minggu depan dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Eri Sanisdiara, MA MPH. Demikian News RAC pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yang doa syafaat saya undang, dan selamat datang kembali untuk adiknya Pesta Metro. Selamat datang kembali dan jangan lupa namanya. Ya, selamat bergabung dengan kita untuk sama-sama kita melihat tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan, kami mengucapkan terima kasih padamu yang sudah memimpin para pelayan ibadah hari ini. Yumita, Dobra, Suji, Jimmy, Rian, Matopani, Pimpin, Yovita, Rian, Risma, Elma, Hendrik, dan Sony. Terima kasih Bapak yang memberkati setiap pelayan-pelayanmu hari ini, biar mereka terus ditambah-tambahkan pengertian dan juga pengenalan akan Engkau, sehingga pelayanan mereka menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan doa, untuk gerakan doa puasa yang masih berlangsung hingga tanggal 15 Februari nanti. Kiranya Engkau menguatkan tubuh jiwa roh kami semua agar dikuatkan sehingga terjadi terobosan dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi jemaat-jemaat yang berdampak bagi keluarga kami, lingkungan kami, dan bahkan bagi kota dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kesatuan hati dan kesepakatan dari tim pengembalaan serta pelayan Tuhan, sehingga kehendak Tuhan terjadi atas gereja ini. Gereja ini seperti di surga. Kami percaya Tuhan bahwa setiap rancangan-Mu adalah indah buat gereja kami, dan biar kami Tuhan, tim pengembalaan ataupun pelayan bahkan jemaat juga boleh berpartisipasi dalam setiap rencana yang sudah Tuhan berikan bagi gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk renovasi gereja yang masih berlangsung. Kami percaya Kau Yehova Jireh, You be the fiber apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Tuhan pembangunan ini akan selesai tepat pada waktunya, dan setiap ruangan-ruangan akan menjadi tempat bagi kemuliaan-Mu dan pekerjaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga mau membawa Tuhan kota dan bangsa dan negara kami ke tahta kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah mulai memudar di bangsa ini. Biarlah ketuhanan yang Maha Esa boleh terjadi di bangsa ini. Setiap agama-agama, pemeluk agama boleh menghormati satu sama lain, dan tidak ada lagi persekusi di negeri kami.
tidak ada lagi pembulian ataupun hal-hal lain yang dapat merugikan tiap rakyat yang ada di bangsa ini. Tuhan, kami percaya persatuan juga terjadi di bangsa ini. Persatuan Indonesia terjadi, Tuhan, antara rakyat ataupun pemerintahan ataupun suku-suku yang ada di bangsa ini, Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian ataupun kepentingan kelompok yang menyebabkan perpecahan di negeri kami. Di dalam nama Tuhan, kami juga percaya, Tuhan, bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terjadi atas bangsa ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap orang-orang yang ada di pemerintahan memperoleh hikmat daripadamu, dipimpin olehmu untuk memimpin negeri ini pada Indonesia emas. Dan kami percaya akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di bangsa kami karena Engkau menempatkan orang-orang yang baik, orang-orang terpilih di pemerintahan, di mana mereka dipercaya untuk memimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan. Dan kami percaya juga keadilan sosial akan terjadi di seluruh bangsa, di seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya, Tuhan, bahwa rakyat Indonesia akan menerima pendidikan yang cukup dan juga perekonomian yang merata, serta apapun yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dapat dipenuhi oleh negara. Karena kami percaya Engkau yang memimpin negeri kami, Engkau yang menjadi tiang awal dan tiang api bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah untuk bangkit berdiri karena kita mau mengakhiri ibadah kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, dan akhir ibadah ini. Amin ya Tuhan. Dan kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang telah menegur dan menguatkan kami. Dan saatnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun perjalanan kami pulang dan tiba dengan selamat sampai kepada tujuan kami, bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Dan pada saatnya kita akan arahkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan pernyataan Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang permai. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya.
dulu sebelum pulang. Dan Bapak Ibu Saudara, di sekarang kita hari ini hanya ada snack, ada di sebelah ruangan sebelah. Sekarang kalau kita ada makan atau snack atau apa adanya di ruangan sebelah ya. Kita mau bersihkan ruangan